Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Ompujaina SHMH, pengampu mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas tentang tindak pidana narkotika. Sebelum saya memulai, saya akan mengulas kembali pertemuan kita minggu lalu tentang hukum pidana khusus, yaitu tentang definisi peraturan undang-undang, kemudian dasar hukum tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, kemudian kewenangan penyidikan yang diatur di luar KUHP. Baik, untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas tindak pidana narkotika, antara lain definisi dan dasar hukum narkotika, kemudian delik narkotika dalam undang-undang pidana khusus, kemudian dampak penyalahgunaan narkotika, dan yang terakhir kita bahas adalah lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana narkotika. Dasar hukum undang-undang psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 dan Undang-Undang Narkotika diatur dalam Undang-Undang 35 2009. Di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, pasal 1 menjelaskan tentang pengertian narkotika adalah zat atau obat, baik berasal dari tanaman maupun bukan, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai dengan hilangnya rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Jadi, titik beratnya adalah pengertian narkotika merupakan zat atau obat yang mengakibatkan ketergantungan bagi si yang menggunakan. Menurut WHO tahun 1982, narkotika adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis, tidak termasuk makanan, air, dan oksigen, di mana dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal. Di dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, ada pembagian 3 golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Golongan pertama dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah narkotika jenis heroin atau putau, kokain, dan ganja. Golongan kedua, narkotika berkhasiat mengobati atau pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah narkotika jenis morfin dan penditin. Kemudian golongan 3, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Salah satu contohnya adalah narkotika jenis kodein. Proses pembuatan narkotika itu sendiri ada 3 cara, yaitu alami, semi-sintetis, dan sintetis. Alami yaitu jenis atau zat yang diambil langsung dari alam atau tanpa adanya proses fermentasi atau produksi. Contohnya ganja, meselin, kafein, dan opium. Kemudian semi-sintetis yaitu zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan crack. Dan yang terakhir adalah sintetis, yaitu jenis zat yang dikembangkan untuk keperluan medis yang menghilangkan rasa sakit. Contohnya adalah petidin, metadon, dipipanon, dan yang sering kita jumpai itu adalah obat-obat yang digunakan untuk kesehatan sehari-hari. Delik narkotika dalam undang-undang khusus atau tindak pidana khusus, ini ada sanksi pidana tunggal atau yang sering kita ketahui adalah penjara atau denda. Kemudian alternatif
yaitu pilihan antara denda atau penjara, kumulatif, yaitu penjara dan denda, dan yang terakhir adalah kombinasi atau campuran, yaitu penjara dan atau denda. Pada pasal 148 Undang-Undang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Jika tidak mampu membayar, maka maksimal 2 tahun sebagai pengganti denda. Dampak penyalahgunaan narkotika ini ada 3. Yang pertama depresan, yang kedua stimulan, dan yang ketiga halusinogen. Yang pertama depresan, yaitu zat atau jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini dapat membuat pemakai merasa tenang, bahkan tertidur atau tak sadarkan diri. Contohnya morfin, heroin, kodein, kemudian opiat sintetis. Stimulan, yaitu zat atau obat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran tinggi. Salah satu contohnya adalah kafein, kokain, nikotin, amfetamin atau sabu. Nah, ini berdampak akan meningkatkan gairah kerja serta kesadaran dalam tubuh. Yang terakhir adalah halusinogen, yaitu zat atau obat yang menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran. Contohnya ada pada ganja, jamur mushroom, kemudian meslin, dan yang terakhir adalah psilocybin. Nah, ini biasanya terdapat di dalam obat-obatan yang dibuat untuk kepentingan keilmuan atau kesehatan. Lembaga Penegakan Hukum ini ada Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1971 berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional atau BAKIN, di mana penyebabnya adalah kenakalan remaja yang ada di dalam masyarakat, kemudian penggunaan narkotika atau penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja, dan yang terakhir adalah penyelundupan. Penyelundupan di sini dilakukan dengan cara terorganisir dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam artian bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita terkadang sering terjadi mafia-mafia peradilan. Baik, kita lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 97, kemudian Impres Nomor 3 Tahun 97 menetapkan berdasarkan ketetapan MPR Nomor 6 MPR 2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI tahun 2002, memutuskan bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional memiliki tugas berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait guna menyusun kebijakan dan pelaksanaan bidang ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kemudian yang kedua, melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas operasional guna meminimalisir penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Baik, untuk pertemuan hari ini, apakah kalian memahami? Kalau ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silahkan kalian kirimkan melalui email atau media lainnya. Nanti akan segera kita respon dan akan kita ulas atau kita jawab secara langsung. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi hari ini bahwa
dasar hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya rasa sampai dengan menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Ada beberapa alternatif sanksi yang akan dikenakan terhadap penyalahguna narkotika atau sering disebut dengan mafia-mafia yang terorganisir, yaitu sanksi tunggal, alternatif, kumulatif, dan kombinasi. Adapun lembaga penegak hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional melalui penyidik, polisi, kemudian PPNS, dan penyidik lain yang berhubungan dengan instansi-instansi dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Dan kemudian dampak dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri adalah depresan, stimulan, dan halusinogen. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat belajar di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.